Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kuliah kedua Ekonometrika. Hari ini kita akan masuk dengan materi terkait dengan regresi linear sederhana. Minggu lalu sudah saya sampaikan apa itu ekonometrika. Jadi ekonometrika adalah gabungan dari 3 bidang ilmu. Jadi dia dibangun dari 3 bidang ilmu, yaitu ilmu ekonomi sebagai dasar untuk menyusun variabel, lalu ada ilmu matematik untuk menyusun persamaan matematis, dan ada ilmu statistika ketika nanti persamaannya diestimasi. Jadi ada 3 bidang ilmu. Walaupun namanya ekonometrika, artinya sebetulnya awalnya kelahiran ilmu ekonometrika itu untuk menganalisis eee, perkembangan berbagai fenomena ekonomi, tetapi saat ini ekonometrika tidak hanya menganalisis ilmu-ilmu atau fenomena-fenomena yang terkait di bidang ekonomi, tapi juga banyak diaplikasikan pada bidang-bidang ilmu lainnya. Jadi bisa di ilmu sosial, ilmu politik, ya. Jadi, dalam ekonometrika modern itu bahkan, walaupun namanya ekonometrika, dasar katanya ekonomi, tetapi aplikasinya bisa menjadi luas pada bidang ilmu lainnya. Oke, hari ini saya masuk dengan materi terkait dengan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana, ini adalah materi kita hari ini. Regresi linear sederhana adalah model persamaan ekonometrika pertama yang paling sederhana yang diperkenalkan pertama kali ketika model ekonometrika lahir. Sebetulnya regresi linear sederhana ini sudah kita pelajari di mata kuliah statistika. Jadi saya berharap semoga mahasiswa semuanya masih ingat gitu ya ketika ekonometrik di mata kuliah ekonometrika, mungkin di kuliah ke-8 atau ke-9 kalau saya tidak salah, kita ada mempelajari materi terkait dengan regresi dan korelasi. Jadi ini sebetulnya kalau untuk materi regresi linear sederhana, kita hanya mengulang materi yang sudah disampaikan di mata kuliah statistika. Tapi kalau mulai minggu depan kita sudah masuk fokus ke materi-materi baru. Jadi regresi linear sederhana. Kalau di statistika nama materinya regresi dan korelasi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan definisi regresi, korelasi, dan kausalitas. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan definisi regresi sederhana, spesifikasi OLS, estimasi, uji hipotesis, dan interpretasinya. Dan yang ketiga, mahasiswa akan bisa menghitung dan menganalisis menggunakan regresi sederhana, spesifikasi OLS, dan proses estimasinya. Materi kita terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu definisi regresi, kausalitas, dan korelasi. Yang kedua kita akan mempelajari regresi populasi dan regresi sampel. Yang ketiga kita akan masuk dengan materi ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Dan yang keempat kita akan masuk dengan estimator yang blue atau blue itu adalah kepanjangan singkatan dari best linear and unbiased estimator. Saya masuk dengan materi yang pertama, yaitu regresi, kausalitas, dan korelasi. Apa sih regresi? Nah, di statistik itu udah pernah dipelajari sebetulnya. Apa beda regresi, korelasi. Tapi di statistik kita hanya belajar regresi dan korelasi saja, tidak ada kausalitas ya. Apa sih regresi? Kalau seandainya kita punya dua variabel, ya, seandainya kita punya dua variabel, yaitu variabel X, ya, dan variabel Y. Nah, jadi kalau di statistik itu kita hanya bicaranya dua variabel. Kalau di sini nanti kita akan bicara banyak variabel. Nah, regresi itu menjelaskan pengaruh X terhadap Y. Jadi dia hubungannya satu arah. X berpengaruh terhadap Y. Jadi kata kuncinya adalah pengaruh. Ya, karena dia satu arah, X berpengaruh terhadap Y, maka X disebut dengan variabel X ini ya, disebut dengan variabel dependent. Dependent itu apa sih? Dependent itu adalah variabel bebas ya atau variabel eh, ya betul, dependent itu adalah variabel bebas. Yang kedua Y, karena nilai Y dipengaruhi oleh X, maka Y disebut dengan variabel independent. Independent. Oke, mohon maaf terbalik ya. Dependent ini Y adalah variabel dependent. Dependent ini artinya terikat kan.
Ya, saya ulang. Jadi Y adalah variabel terikat atau variabel tidak bebas, X itu adalah variabel independen. Independen itu artinya variabel bebas, ya. Kenapa Y disebut variabel tidak bebas atau variabel dependen atau variabel terikat? Karena nilai Y itu dipengaruhi oleh X. Jadi inilah yang namanya regresi. Jadi dia ada variabel dependen, ada variabel independen, X mempengaruhi Y, yang mempengaruhi namanya variabel bebas atau independen, sementara yang dipengaruhi Y itu adalah variabel terikat atau variabel dependen, ya. Nah, hubungan variabel-variabel dalam bidang ekonomi secara statistik itu hubungannya acak atau random atau stokastik. Kenapa? Karena hubungannya tuh bisa naik, bisa turun gitu ya. Jadi tergantung pada pengaruh perubahan dari perilaku ekonominya. Nah, hubungan-hubungan yang tidak pasti seperti ini namanya hubungan stokastik atau random. Nah, regresi menunjukkan pengaruh satu arah, yaitu dari variabel independen, nah tadi ya, ke variabel dependen. Yang kedua adalah kausalitas. Kalau di dalam kausalitas itu menunjukkan pengaruh dua arah. Artinya apa? Kalau tadi saya bicara tentang X dan Y, kalau tadi saya bicara tentang X dan Y, maka dengan kausalitas X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi X. Seperti itu. Artinya apa? Ketika dua-duanya sudah sama-sama mempengaruhi, maka di dalam hubungan kausalitas tidak ada lagi variabel independen, tidak ada lagi variabel bebas. Dua-duanya variabel terikat. Karena X mempengaruhi Y, kemudian Y berbalik mempengaruhi X. Itu namanya kausalitas. Ya. Contohnya adalah pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah uang beredar. Jika pertumbuhan ekonomi naik, jumlah uang beredar naik. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah uang beredar naik, maka pertumbuhan ekonomi juga naik. Maka hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah uang beredar adalah hubungan kausalitas. Nah, kausalitas ini sebetulnya lebih banyak dibahas ya. Kalau di dalam kuliah pertama itu saya sampaikan bahwa ekonometrika itu ada yang ekonometrika tradisional, ada yang modern. Sebetulnya di dalam ekonometrika tradisional itu hanya dibahas regresi dan korelasi saja. Tetapi dalam ekonometrika modern, ketika Sims tahun 1980 menulis tentang ekonometrika time series, maka masuklah yang disebut dengan istilah kausalitas. Jadi kausalitas itu sebetulnya masuk dalam ranah ekonometrika modern, ya, ekonometrika modern, terutama ketika kita sering bicara mengenai ekonometrika time series, ya. Ingat, time series itu adalah jenis data. Artinya kita menggunakan data berurut waktu, ya. Nanti dibuka lagi materi kuliah pertama. Jadi ekonometrika time series itu berarti ekonometrika yang diaplikasikan untuk data time series. Data time series itu data berurut waktu. Jadi sampelnya bukan petani, sampelnya adalah tahun. Misalnya mulai dari tahun 2000 datanya sampai dengan tahun 2020. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan korelasi. Korelasi itu menunjukkan hubungan, ya. Jadi dia korelasi hubungan itu juga kalau kita bicara variabel X dan Y, ya, korelasi itu dia menunjukkan derajat hubungan. Jadi bagaimana dia sebetulnya hubungannya bisa bolak-balik, tapi bukan dalam bentuk pengaruh, tapi hanya derajat hubungan, keeratan hubungan. Jadi korelasi adalah derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Korelasi yang tinggi tidak berarti karena satu variabel mempengaruhi. Nah, jadi kalau korelasinya tinggi belum tentu mempengaruhi. Jadi berbeda antara korelasi dan regresi. Korelasi yang tinggi disebabkan karena variabel bergerak dengan arah yang sama. Jadi kalau misalnya satunya naik, nah itu korelasi karena dia bergerak dengan arah yang sama. Tapi bisa juga atau satunya naik, yang satunya turun, tapi dia bergeraknya bersamaan. Makanya kalau korelasi bicara tentang derajat asosiasi atau keeratan hubungan. Misalnya ekonom tertarik menjelaskan hubungan antar variabel, maka yang kita lihat jadi korelasi itu intinya adalah hubungan ya. Maka yang kita lihat nanti hubungannya kuat atau lemah derajat korelasinya.
atau korelasinya positif atau negatif gitu ya. Oke, nah untuk bisa menjawab bagaimana derajat korelasi, kalau misalnya minggu lalu semester lalu mahasiswa sudah mempelajari statistik bidang sosek, di statistik bidang sosek ketika masuk dalam ranah statistik non parametrik, mahasiswa sudah mempelajari banyak sekali terkait dengan koefisien korelasi, salah satunya ada korelasi Pearson, ada Spearman ya. Nilainya korelasi itu antara -1 sampai dengan 1, antara kuat dan lemah. Lalu ada lagi terkait dengan istilah, oh kok ada yang hilang ya? Oke, spurious correlation. Jadi, kalau kita bicara, ekonometrika ya, sebetulnya, kita kan akan melakukan analisis dengan menggunakan data gitu ya, lalu nanti datanya kita masukin ke software, klik terus keluar korelasinya gitu ya. Artinya ketika kita masukin data ke dalam software, software itu tidak mengenali ini data, apakah ini data produksi, dia tuh nggak tahu gitu. Pokoknya dia baca aja angka. Artinya apa? Ketika kita masukin data, apapun data yang kita masuk itu akan dibaca oleh software. Makanya eh, apa namanya istilah ekonometrika itu kalau yang kita masukin data sampah garbage in, garbage out. Jadi kalau sampah masuk, yang keluar juga sampah. Nah, kita tuh tidak ingin yang seperti itu karena sebetulnya software tidak paham data yang dimasukkan apa. Nah, yang memahami data yang dimasukkan apa itu adalah kita sebagai peneliti. Karena itu, ketika kita membangun model ekonometrika sudah disampaikan yang pertama kali harus kita pahami adalah teori ekonomi keterkaitan hubungan antar variabel. Ya. Nah, kalau misalnya kita masukin data sembarang nih ya, maka sebetulnya kita akan memasukkan apa ya, mencapai satu kondisi yang namanya spurious correlation. Apa sih spurious correlation? Spurious correlation itu adalah korelasi semu. Artinya, dua variabel itu ternyata korelasinya kuat, namun tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, misalnya, saya menganalisis korelasi antara penjualan supermarket dengan permintaan kuota. Ada nggak sih sebetulnya secara teori korelasi antara penjualan supermarket dengan permintaan kuota? Coba Miftahul Jannah jawab. Kira-kira menurut Miftahul Jannah, ada nggak sih secara teori kaitan antara penjualan supermarket, ya, antara penjualan supermarket dengan permintaan kuota? Silakan, Miftahul Jannah. Ada nggak kaitan secara teori antara penjualan di supermarket dengan permintaan kuota internet? Ada nggak? Miftahul Jannah, ada di kelas nggak Miftahul Jannah? Oke. Menurut Miftahul Jannah, eh, ada tidak sih sebetulnya hubungan antara penjualan di supermarket dengan permintaan kuota internet secara teori? Ada yang bisa membantu? Silakan. Ada tidak kaitan antara ya penjualan supermarket dengan permintaan kuota? Secara teori ada nggak hubungannya? Zakaria, silakan Zakaria. Menurut Zakaria ada nggak hubungan antara permintaan penjualan di supermarket dengan permintaan kuota internet secara teori? Jika supermarket itu menjual kuota internet, maka ada hubungannya, Bu. Oke, jadi sebetulnya secara itu berarti ada syarat, ada prasyarat, tapi secara teori berarti penjualan itu namanya penjualan supermarket itu dipengaruhi oleh penjualan produk gitu ya. Nah, tapi yang saya bicarakan betul-betul lepas gitu. Penjualan supermarket dengan permintaan kuota internet secara umum. Ya, jadi penjualan supermarket di Indonesia, misalnya permintaan kuota di Indonesia, ada nggak kaitannya Zakaria? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, jadi atau misalnya saya mau meregresikan hubungan antara tingkat kekayaan, ya, misalnya hubungan antara pendapatan masyarakat dengan eh, dengan apa ya, yang kira-kira tidak yang betul-betul dengan jumlah balita. Nah, misalnya gitu kan, dia agak jauh ya hubungannya gitu. Nah, jadi sebetulnya secara secara teori tidak ada hubungan, tapi kita paksa untuk ada hubungan. Nanti di dalam statistik itu angkanya keluar kok tinggi nanti korelasinya gitu ya.
Tapi sebetulnya itu spurious correlation karena secara teori tidak ada hubungan antara penjualan supermarket dengan permintaan kuota. Bisa ikutin? Misalnya kita mau bicara, ada nggak sih hubungan antara konsumsi beras ya dengan jumlah hewan yang ada di kebun binatang? Beda banget kan? Ya, terus kita masukin jumlah hewan yang ada di kebun binatang dengan konsumsi beras kita, masukin ke SPS, masukin ke SPSS, keluar kok datanya, keluar nanti R-nya, keluar nanti kalau diregresikan regresinya. Tapi itu namanya spurious, semu gitu, hubungan semu karena secara teori tidak ada kaitan gitu antara jumlah konsumsi rumah tangga dengan jumlah binatang yang ada di kebun, dengan jumlah hewan yang ada di kebun binatang. Bisa ikutin ya sampai sini? Karena itu ketika nanti kita membangun model ekonometrika, maka kita harus paham teori, jangan sampai nanti kita memasukkan variabel-variabel itu yang ternyata tidak berpengaruh secara teori. Bisa ikutin ya sampai sini ya? Saya masuk dengan regresi populasi dan regresi sampel. Jadi sebuah penelitian gitu ya, sebuah penelitian itu sebetulnya oke ya, populasi. Sebuah penelitian itu sebetulnya melakukan pengamatan terhadap populasi. Sudah saya sampaikan, ini sudah sering kita dengar ketika kita kuliah statistik, ketika kita kuliah statistik bidang sosek. Kenapa kita mempelajari statistik dan mempelajari statistik bidang sosek? Karena kita kesulitan untuk melakukan pengamatan terhadap populasi. Maka kita harus populasi itu kita dekati dengan menggunakan pengamatan terhadap sampel ya. Nanti kita akan mempelajari apa yang disebut garis regresi adalah geralis. Yang tadi kan ada dua variabel tuh, ada variabel terikat, ada variabel bebas. Maka nanti kita akan mempelajari dengan regresi itu kita akan mempelajari antara hubungan antara variabel yang dipengaruhi, tadi variabelnya namanya variabel terikat atau dependent atau variabel respon atau variabel tidak bebas dengan variabel independen. Variabel independen itu adalah regresor, prediktor atau variabel bebas. Nah, definisi garis regresi ini dikemukakan oleh Gauss-Markov tahun 1800-an. Contohnya, saya mau secara teori faktor yang mempengaruhi konsumsi itu adalah pendapatan. Jadi kita mau lihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Anindito. Anindito, kalau pendapatan itu pengaruhnya terhadap konsumsi gimana sih? Kalau pendapatan naik, konsumsi? Kalau pendapatan naik, konsumsinya naik atau turun? Pendapatan naik, konsumsi naik, Bu. Oke, jadi betul ya di teori sudah seperti itu. Teori Iya, sudah Bu. mengatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan konsumsi itu adalah pendapatan. Jadi kalau pendapatan naik ya, maka konsumsinya biasanya naik. Jadi apa guna regresi? Minggu lalu sudah disampaikan di kuliah pertama, regresi itu bisa dipakai untuk peramalan, bisa melihat dampak perubahan, apalagi ke minggu lalu bisa untuk analisis kebijakan ya. Nah, sehingga nanti walaupun yang kita amati adalah sampel, ya proses kesimpulan yang kita ambil itu nanti tetap bisa berlaku untuk populasi, ya melalui uji hipotesis. Jadi sama kayak statistik bidang sosek, bahwa kita perlu melakukan uji T, melakukan berbagai uji-uji statistik non parametrik untuk bisa meyakinkan bahwa sampel yang kita ambil itu mewakili populasi. Nah, di regresi juga seperti itu. Jadi harusnya pengamatan itu dilakukan terhadap populasi, tapi dengan segala keterbatasan kita tidak akan melakukan pengamatan terhadap populasi, kita akan melakukan pengamatan terhadap sampel. Tapi sampelnya harus mewakili populasi. Bisa ikutin sampai sini? Ya. Nah, karena kita bicara tentang populasi, maka saya akan bicara terlebih dahulu mengenai regresi populasi. Walaupun nanti yang kita analisis itu adalah regresi sampel. Regresi populasi dulu yang kita bahas. Misalnya nih, kita punya hukum, tadi saya punya teori konsumsi. Teori konsumsi itu mengatakan, tadi Anindito sudah sampaikan, jika pendapatan naik, maka konsumsi naik. Begitu sebaliknya. Ya, atau kalau kita bicara teori demand, kalau teori permintaan itu bunyinya apa sih? Kalau harga naik, Dela, kalau harga naik, permintaan
Kalau harga naik, permintaan akan turun, Bu. Kalau Oke. di hukum ya, permintaan. Oke, terima kasih Dela, betul. Ya, jadi kalau harga naik, permintaan turun. Beda dengan kalau penawaran. Kalau penawaran, Saiful, coba Saiful, kalau harga naik, penawaran gimana Saiful? Kalau harga naik, maka penawarannya naik atau turun? Turun, Bu. Hah? Serius, Saiful? Kalau penawaran naik, maka salah, kalau harga naik, maka penawaran? Harga naik, penawaran. Kalau harga naik, maka penawaran itu kan produsen. Produsen lebih terpacu melakukan produksi atau justru tidak terpacu? Kalau harga naik, terpacu. Jadi penawarannya Naik, Bu. naik. Ya, jadi logikanya seperti itu saja. Kalau harga naik, kita nih konsumen loh gitu ya. Misalnya kita konsumen. Kalau harga naik, konsumen pasti ngurangin konsumsi. Makanya kalau harga naik, demand-nya turun. Tapi beda dengan perilaku produsen. Kalau produsen itu penawaran, kalau harga naik, produsen lebih termotivasi untuk melakukan produksi, sehingga ketika harga naik, maka biasanya produksi naik berarti penawaran naik. Itu teori yang kita pakai untuk bisa membangun model ekonometrika. Nah, setelah kita punya teori, minggu lalu saya sudah sampaikan, setelah kita punya teori, kita akan bangun persamaan matematis, hubungan linier. Nah, ini persamaan matematisnya. Jadi, X ini adalah pendapatan, Y ini adalah konsumsi. Misalnya ya, jadi B0 ini nanti adalah intercept atau konstanta, B1 ini adalah slope beta 1. Nah, persamaan ini sebetulnya ada beberapa buku yang menulisnya berbeda. Jadi nanti misalnya kita sudah, Bu, jangan pakai X dan Y dong, kalau konsumsi itu kan notasinya C, Bu, gitu ya. Oke, silakan saja, karena kan biasanya di teori ekonomi makro, konsumsi itu notasinya adalah C konsumsi. Maka boleh gitu Y-nya diganti dengan C. Dalam beberapa jurnal penamaan variabel disesuaikan dengan penggunaan penamaan variabel secara umum. Nah, B ini ada beberapa buku yang menulisnya dengan B0. Boleh. Sama dengan intercept juga. Ada yang menulisnya B1 itu hanya ditulis B saja, bukan beta. Pendapatannya ditulisnya I, misalnya income, boleh. Sama ya, jadi cara membacanya sama, bahwa ini adalah variabel bebas, ini variabel terikatnya, ini adalah intercept-nya, ini adalah slope-nya, kemiringan garis. Ada juga buku yang menulisnya seperti ini. Y1 sama dengan alfa 1 ditambah beta 1 XI. Nah, beda kan dengan persamaan kita awal, tapi pahami kegunaannya. Jadi pahami bahwa fungsinya ini tetap sebagai intercept, walaupun di sini alfa 1, di sini beta 0. Bisa ikutin? Kemudian ini beta 1 di sini gitu ya. Ini beta 1. Ini slope namanya. Ya, bisa ikutin sampai sini? Risma? Risma, kalau saya tulis seperti ini Risma. Coba ya, Risma lihat ya. Di sini alfa 0 ditambah alfa 1 X1. Nah, Risma. Oke, saya modifikasi. Intercept-nya apa, Risma? Notasi untuk intercept-nya? Alfa apa? Alfa 1 atau alfa 0? Intercept-nya yang mana? Gideon, mau bantu jawab? Silakan. Yang mana yang intercept? Sama nggak alfa 1 di sini dengan alfa 0 di sini? Sama, Bu. Sama. Jadi dia yang depan ini adalah intercept. Sama nggak beta 1 di sini dengan beta 1 yang ini? Sama ya? Sama, Bu. Ya. Sama, ini sama. Jadi ini slope namanya, ini slope yang melekat dengan variabel bebasnya. Yang ini adalah intercept namanya. Ya, nanti kita lihat di belakang lagi. Oke. Ini model matematisnya. Makanya kita perlu juga ilmu matematika. Nah, maka di model depan tadi kita punya dua variabel, ada variabel X ya.
dan ada variabel Y dan ada variabel X. X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel tak bebas atau variabel terikat. Nah, ini persamaan regresi populasi di depan. Nah, persamaan regresi ini menunjukkan nilai harapan. Kalau seandainya kita kaitkan dengan expected value, maka jadi dia menunjukkan nilai harapan. Kalau dia berkaitan dengan nilai harapan, kalau ini tidak ada E, maka di depannya ada kata E. E ini artinya estimation. Atau estimasi atau nilai harapan terhadap Y adalah B0 ditambah beta 1XI. Jadi dia sudah menunjukkan nilai harapan terhadap Y. Nah, ini nilai aktual, ini nilai harapan. Ya. Jadi ini nilai aktual yang depannya ada estimasi berarti nilai harapan. Nah, jumlah konsumsi atau nilai jumlah konsumsi aktual tidak harus sama dengan nilai estimasi atau nilai harapannya. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi selain pendapatan. Makanya dia tidak harus persis sama. Maka jumlah konsumsi aktual, YI, itu sebetulnya adalah estimasi YI ditambah dengan errornya, kemungkinan kesalahan dalam model karena kita tidak memasukkan variabel lain. Jadi E ini, epsilon ini adalah variabel yang berguna untuk menangkap kemungkinan kesalahan dalam model karena kita tidak memasukkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap model. Sekarang coba Nadia. Nadia, kalau menurut Nadia secara teori, kalau kita mau mengkonsumsi itu selain pendapatan, apalagi yang menjadi pertimbangan kita? Variabelnya secara teori. Sesuai dengan kebutuhan juga, Bu. Kebutuhan, oke. Ada lagi variabel lain? Kebutuhan itu berarti kira-kira mirip sama selera gitu ya. Oke, silakan ada lagi yang bisa membantu. Ganter, Aidil, Fajri. Ganter, apa sih kalau kita mau beli barang, mau konsumsi, itu selain pendapatan, apalagi sih yang jadi pertimbangan kita? Kalau kita mau beli barang, mau konsumsi, selain pendapatan, apalagi yang menjadi pertimbangan kita, Ganter? Harga, Bu. Harga, oke. Ya, harga, betul. Wulan Fitri, selain harga, ada kebutuhan, apalagi kira-kira yang mempengaruhi kita untuk membeli barang, untuk mengkonsumsi? Kualitas, Bu. Kualitas, selera ya, kualitas. Ada satu lagi yang kadang-kadang kalau kita beli itu, kadang-kadang kalau kita beli barang tuh, di toko lain lebih murah kok. Apa tuh kira-kira pertimbangannya? Apa? Siapa namanya? Sebutkan namanya. Siapa? Halo? Apalagi ada satu gitu yang penting juga kalau kita, oh di toko lain lebih murah dong. Katanya kalau ibu-ibu itu selisih 1.500 aja udah bahagia sekali gitu. Kalau sekarang nggak bisa lagi belanja pindah-pindah toko terlalu lama, berbahaya gitu ya. Tapi kadang-kadang sampai seperti itu. Nah, itu apa sih yang jadi pertimbangan kalau kita mempertimbangkan harga barang sub? Sakila bisa bantu Sakila? Silakan. Apa Sakila? Harga barang apa Sakila? Ya, Sakila. Harga barang apa Sakila? Harga barang sub? Gimana harga barang apa? Pernah dengar harga barang substitusi? Ya, Bu, barang pengganti. Barang pengganti. Oh, makanya kalau mau beli baju gitu, di sana harganya lebih murah, berarti ada harga barang pengganti yang jadi pertimbangan. Artinya apa? Kalau saya hanya masukkan variabel pendapatan, di model ini kan yang saya masukkan hanya variabel pendapatan saja satu. Sementara ada banyak faktor yang mempengaruhi, itu akan berpengaruh terhadap hasil analisis kita. Nah, kesalahan itu akan ditangkap oleh epsilon ini. Epsilon ini namanya error atau galat. Kemungkinan kesalahan dalam pembentukan model. Bisa ikutin? Revalda, saya mau tanya lagi. Beta 0 tadi, ini namanya apa Revalda? Apa, Rev? Intercept, Bu. Apa?
Intercept. Oke, kalau beta 1 apa namanya, Revalda? Slope. Slope. Intercept, ya. Oke, kemudian Dwi Fatima. Dwi, X ini variabel bebas atau variabel terikat? Dwi? Variabel bebas, Bu. Oke, Y-nya variabel apa, Dwi? Y-nya variabel apa? Kalau bebas, berarti lawannya Terikat. terikat atau tidak bebas. Kalau bebas, berarti lawannya tidak bebas. Kenapa dia disebut tidak bebas? Careska. Kenapa YI disebut variabel tidak bebas? Careska. Kenapa dia disebut variabel tidak bebas? Karena ini Bu mempengaruhi ini variabel yang bebas tadi. Oke, karena terbalik ya, Oh. Careska sudah inilah cuma agak ini aja. Kenapa dia disebut variabel tidak bebas? Karena nilai YI ditentukan atau dipengaruhi oleh XI, ya. Makanya dia disebut variabel tidak bebas. Nah, ini adalah garis regresi populasi, ya. Ini adalah garis regresi populasi. Yang mana sih yang intercept? Kalau sudah pernah sering, pasti dari SMA udah pernah lihat grafik ini ya, saya yakin sudah pernah. Karena soal-soal seperti ini sering keluar di soal UTBK, ya. Maka yang ini yang konstanta atau intercept tadi kan, B-nya slope-nya. Maka intercept itu yang mana sih? Intercept itu mulai dari titik 0, intercept itu mulai dari sini titik 0 sampai ke titik terakhir itulah intercept, garis pertama dia dibuat. Ya. B0 itu yang mana? B0 itu adalah kemiringan garis. Jadi B0 itu slope-nya, ini slope-nya. Kalau ini adalah sigma XI ya. Ini adalah sigma YI. Jadi dia kemiringan garis. Kemiringan garis. Pernah nggak belajar? BI itu sebetulnya adalah apa? Desa, depan bagi samping. Itu nggak sih? BI itu adalah yang sigma YI dibagi dengan XI, maksud saya begitu. Jadi sebetulnya adalah sigma YI dibagi dengan sigma XI. Berarti samping bagi depan. Gitu nggak belajarnya ya waktu itu ya, waktu SMA kan samping bagi miring, sami, kalau saya dulu gitu waktu saya SMA belajarnya, desa, sami, kalau mau belajar. Di sini kan ada sudutnya juga, kalau mau menghitung sudut ini yang mana, yang ini, bagi yang ini, kan gitu. Nah sekarang beta tuh yang ini sudutnya. Berarti dia yang ini samping dibagi depan. Ya. Oke, kalau saya punya persamaan, saya tulis saja persamaannya seperti ini ya. Beta 0 ditambah beta 1X. Nah, oke, X-nya jangan lupa. Nah, Andi Arif, masih ingat nggak? Turunan pertama dari Y itu apa sih, Andi, kalau persamaannya kayak gini? Turunan pertama. Y absennya. Ingat nggak? Y absennya. Apa coba? Y absennya. Nggak bisa? Frilia Romasta. Frilia coba, Y absennya apa sih ini? Turunan pertamanya? Waduh, ini matematika ini, turunan pertama diferensial. Turunan pertama dari persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1X. Turunan pertamanya apa? Frilia Romasta Aritonang, silakan. Turunan pertamanya apa? Apa, Frilia? Ayo. Apa? Turunan pertamanya apa? Beta 0 ditambah B1. Beta 0 tambah B1. Oke, Dela Sartika. Turunan pertamanya apa? Dela?
Nah, gimana mau belajar ekonomi produksi kalau ekonomi Beta 1, Bu. beta? Siapa yang jawab beta 1 tadi? Silakan sebutkan namanya. Della Sartika. Yola ya, Yola. Della, Bu. Oh, Della. Iya. Oke, Della Sartika. Ya, betul, beta 1, turunan pertamanya. Jadi beta 1 atau dengan kata lain DY per DX kan kalau kita bicara data kontinu itu DY per DX. Ayo belajar lagi. Berarti saya harus kasih PR diferensial dulu nih. Ya, nanti di mata kuliah ekonomi produksi banyak sekali turunan-turunan persamaan-persamaan matematik yang harus diturunkan. Ya, maka ini adalah persamaan regresi populasi. Berarti pengamatannya terhadap semua populasi. Nah, ini tadi ya saya sampaikan kembali, saya rewind yang sudah saya sampaikan. C ini adalah konsumsi, dia adalah variabel terikat. B0 adalah konstanta, B1 adalah slope ya. Jadi dia kemiringan garis, slope itu. YI adalah variabel independen atau pendapatan, dan ada error di ujung, namanya error term atau galat namanya ya. Nanti kalau di regresi sampel dia tidak disebut galat, tapi residual atau sisaan. Kalau galat itu istilah untuk populasi. Nah, sumber galat dari mana? Nah, ini dia sumber galat. Ini saya sudah sampaikan, sumber galat. Pertama, karena tidak semua faktor dimasukkan ke dalam model. Tadi saya sudah sampaikan, yang kita masukkan sebagai faktor yang mempengaruhi konsumsi itu cuma pendapatan, padahal tadi kita sudah sama-sama memahami bahwa ada harga barang substitusi, ada selera, ada kebutuhan, ada apa lagi tadi yang disampaikan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi, tapi yang kita lihat cuma satu. Akhirnya yang variabel lain yang tidak masuk itu akan ada masuk ke dalam error atau galat. Yang kedua, kesalahan dalam spesifikasi model bisa juga menjadi sumber kesalahan dalam meningkatkan nilai error galatnya ini. Kemudian adanya disagregasi dalam pengukuran. Kesalahan dalam model bagaimana sih maksudnya? Jadi nanti kita akan mempelajari, ini kan persamaan awal nih, namanya persamaan linier. Tapi sebetulnya nanti dalam ekonometrika itu akan ada banyak sekali model-model ekonometrika yang lain. Sehingga seorang peneliti bahkan harus memutuskan persamaan ekonometrika mana yang harus kita pakai, model ekonometrika mana yang harus dipakai. Nah, kesalahan kita dalam memilih model ekonometrika yang tepat itu bisa mengakibatkan galatnya naik. Ya. Kemudian adanya disagregasi dalam pengukuran. Disagregasi dalam pengukuran misalnya saya misalnya mau ketika saya menyusun disertasi, saya banyak sekali melakukan pemecahan variabel. Jadi awalnya misalnya variabel tenaga kerja pertanian, itu saya bagi lagi tenaga kerja terdidik tidak terdidik. Yang terdidik saya bagi lagi wanita sama pria. Yang wanita saya bagi lagi yang produktif tidak produktif. Jadi pemecahan-pemecahan variabel yang seperti itu bisa mengakibatkan errornya makin tinggi, galatnya makin tinggi. Ya, saya masuk dengan regresi sampel. Tadi saya sudah sampaikan bahwa regresi populasi sulit dilakukan. Yang harus kita lakukan biasanya yang kita pakai adalah regresi sampel. Ya, apa beda persamaan regresi populasi dengan persamaan regresi sampel? Persamaan regresi populasi itu prediktif, harapan. Nah, ya tadi nilai harapan, nilai estimasi itu dia nilai prediktifnya itu apa bedanya? Lihat ya, bedanya dengan persamaan regresi populasi dia ada tudung di atasnya ini. Nih. Ini namanya persamaan regresi sampel. Jadi kalau mau menyusun persamaan regresi sampel di atasnya dikasih tudung, oh itu berarti persamaan regresinya sampel. Tapi kalau Y doang ya atau B-nya tuh nggak pakai tudung, B0, B1 nggak pakai tudung, itu persamaan regresi populasi. Ya, jadi bedanya dari sisi tulisan seperti itu. Tapi dari sisi data, bedanya yang kita amati hanya sampelnya. Nah, sehingga yang harus kita pahami tadi saya sudah sampaikan, ini adalah hasil Y konsumsi aktual. Ini adalah hasil estimasi kita prediktif. Tadi saya sampaikan hasil estimasi yang Y tudung itu sama dengan estimasi dari YI-nya tadi ya. Yang di depan tadi yang ini. Udah nggak ya tadi saya sampaikan di depan. Nah ini. Nah ini nih. Ini kan. Nah ini ya. YI sama dengan estimasi. Nah ini yang sampel sebetulnya. Berasal dari, ini prediktif ini dari sampel. Maka Y ini adalah prediktif.
maka nilai aktual dari sampel itu tidak sama dengan nilai prediktif kita. Kenapa tidak sama? Akan ada sisaan atau residual. Tadi di populasi namanya galat. Kalau di sini ketika kita masuk ke dalam sampel namanya sisaan atau residual, ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa YI tudung itu adalah B0 tudung ditambah dengan B1 tudung dikali XI. Maka kalau persamaan ini, YI-nya kan ini ya, maka kita bisa substitusi yang YI-nya itu kita ganti dengan B0 ditambah B1. Jadi persamaan ininya itu ke sini sebetulnya, tapi Y tudungnya diganti dengan B0 ditambah B1XI masuk ke sini. Jangan lupa dituliskan EI-nya. EI adalah sisaan atau residual. Ya. Nah, ini adalah garis regresi. PRF ini adalah garis regresi populasi, population regression function, ya. Sementara SRF itu adalah sample regression function. Lihat ya, ini ada tudungnya atasnya. Kalau yang ini nggak ada tudung. Ya, maka ada selisih ya. Ini yang Y, ini yang oke, saya aktifkan penanya dulu. Ini adalah Y tudung, ini adalah Y estimasi sampel. Ini adalah Y aktual. Maka ada selisih, ada U atau ada error, ada selisih. Nah, inilah yang galat, yang inilah yang residual tadi. Ya, selisihnya itu. Jadi ini punya sampel, ini punya populasi, dia ada selisih. Nah, selisih inilah yang kita sebut dengan residual. Jadi selisih antara aktual dengan estimasi errornya, kemudian selisih antara Y aktual dengan Y hasil sampel, ini dia U-nya. Ya. Maka persamaan regresi sampel tadi, nah persamaan regresi sampel selain ditulis pakai tudung, ada juga beberapa buku yang tidak menulisnya dengan menggunakan tudung, tapi dikecilkan nilainya. Jadi kalau tadi di sini, tadi C besar, sekarang jadi C kecil. Kalau di sini tadi B0, sekarang beta, di sini ditulisnya B0. Kalau tadi di sini beta 1, sekarang ditulisnya B1. Tadi Y besar, sekarang Y1, itu boleh ditulis seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan tudung. Ya, jadi beberapa buku menuliskannya membedakan antara regresi sampel dengan regresi populasi itu dengan huruf besar dan huruf kecil. Tapi kalau di bukunya Gujarati, mereka menuliskannya pakai tudung, membedakan antara yang besar, yang populasi dengan yang sampel. Nah, bagaimana diestimasi? Kita mau menilai yang akan kita hitung itu sebetulnya adalah nilai B0 sama nilai B1. Itu yang akan kita hitung. Nanti kita akan masuk dengan metode estimasi atau ordinary least square sebagai teknik estimasi regresi sampel yang akan kita pelajari. Ya. Oke, kenapa ordinary biasa? Ordinary itu artinya ya. Kenapa kita pelajari dulu yang OLS? Karena sebetulnya dalam ekonometrika ada banyak sekali nanti metode estimasi. Ada GLS, generalized least square. Ada 2 SLS, 2 XLS, ada 3 SLS, 3 SLS. Ya. Jadi ada banyak metode estimasi, tapi nanti yang akan kita pelajari adalah OLS terlebih dahulu. Nah, ini contoh dulu sebelum saya masuk ke metode OLS. Ini pengamatan. Jadi kalau kita punya data ya, data hubungan antara pendapatan sama konsumsi, kita plot 10.000 penduduk Jakarta. Kita plot dapatnya titik-titik seperti ini. Jadi ada yang pendapatannya di sini, konsumsinya di sini, kira-kira gitu ya. Saya ganti dulu color-nya. Ada yang pendapatannya di sini, konsumsinya di sini, ya. Tapi ada yang tinggi loh. Pendapatannya di 150, konsumsinya 100. Ada juga di sini yang pendapatannya 100, konsumsinya cuma 40. Artinya apa? Ada tren ya. Oke, saya mau coba. Ada tren. Sarah Adelia. Sarah, coba Sarah. Sarah, trennya gimana sih kurvanya? Kira-kira positif atau negatif? Trennya naik atau turun? Kalau pendapatan naik, konsumsi naik ya? Betul nggak, Sarah? Sarah? Naik, Bu. Naik. Jadi ini kalau kita mau gambar garis, trennya tuh kira-kira gini. Ya nggak? Nah,
yang mau kita buat regresi itu adalah garis ini yang kita mau duga. Dengan menggunakan data, kita akan bikin garisnya tuh seperti apa, garis regresinya. Maka soalnya bagaimana membentuk sebuah garis yang dapat mencerminkan kondisi umum? Betul nggak sih ini garis yang merahnya? Atau jangan-jangan garisnya ada di sini, jangan-jangan misalnya. Bu, salah Bu, harusnya garisnya yang ini. Atau garisnya yang ini. Nah, ada banyak ya. Ada banyak kemungkinan garis regresi yang bisa kita buat. Maka, untuk bisa menentukan garis mana yang benar, karena tidak semua titik berada pada garis, hal ini menunjukkan hubungannya itu sebetulnya tidak eksak. Tadi saya sudah sampaikan, kenapa tidak eksak? Karena ada variabel lain yang sebetulnya mempengaruhi konsumsi, tetapi tidak kita masukkan. Maka tadi kalau kita bicara garis, nanti ketika kita sudah dapat garis, kan lihat ya, yang seperti yang ini tadi, ini kan ada ya, ini kalau garisnya di sini, maka jarak antara garis dengan ini namanya residual nih. Ini residual, selisihnya ini residual. Ini residual nih. Ya, residual. Ini adalah kalau ini adalah sampel, maka ini adalah E1. Misalnya ini E2. Selisihnya itu adalah residual. Ini residual nih. Selisih dengan garis antara garis regresi dengan data. Ini residual. Nah, sekarang tugas dari ekonometrika setelah kita membangun model, kemudian kita bikin persamaan matematik, yang ketiga adalah kita akan melakukan estimasi. Estimasi yang kita pelajari yang pertama adalah metode kuadrat terkecil. Apa sih estimasi itu sebetulnya? Estimasi itu adalah menilai, menghitung berapa nilai beta 1, beta 2, dan error. Kan di dalam persamaan tadi ada di persamaan tadi kan ada, coba lihat. Nah ya, kita tuh estimasi itu adalah kita akan menghitung berapa nilai beta 1, beta 0, berapa nilai beta 1, dan berapa nilai error. Itulah estimasi. Nah, metode estimasi yang pertama yang kita pelajari adalah metode kuadrat terkecil. Jadi kita mau bikin garis tadi loh kira-kira. Garis regresi sampel yang baik itu yang mana sih? Ya, tentu saja kita pingin, tadi kan kita punya Y aktual sama Y prediktif. Ya, yang kita punya tuh ya, kita tentu pingin Y prediktif kita, ini yang hasil estimasi, Y prediktif itu hasil estimasi. Kita tentu ingin Y prediktif kita, Y prediktif itu sedekat mungkin. Nah, ya, sedekat mungkin dengan yang aktual. Kalau nilai Y prediktif sedekat mungkin dengan Y aktual, maka sisaan atau residual kita tuh kecil, minimum. Jadi kalau YI itu mendekati nilai Y tudung, itu berarti, mendekati nilai Y tudung berarti errornya kecil, turun. Nah, bagaimana kita bisa menghitung? Jadi yang harus kita hitung, kita sudah punya nilai Y aktual, sudah punya dari data pengamatan kita. Yang akan kita hitung adalah Y penduga atau Y prediktif. Metodenya adalah metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Ini adalah metode estimasi klasik ya. Nah, ini tadi saya sampaikan. Asumsi the linear stochastic regression model menyatakan bahwa nilai rata-rata UI adalah 0, nilai 0 hanya bisa dicapai dengan meminimumkan nilai EI. Ya. Jadi, tadi kan di awal sebentar. Oke. Nah, ini kan yang persamaan kita yang pertama tadi, ini adalah Y aktual, kemudian ini adalah Y prediktif. Kalau Y aktual sama dengan Y prediktif, itu maka nanti nilai errornya kecil. Nilai errornya kecil. Misalnya nanti Y aktualnya, di aktual data kita dapatnya 100 misalnya ya. Ketika kita estimasi, dapat Y prediktifnya 99.
Misalnya ya 99. Maka errornya berapa? Berarti errornya 1 kan? Ya enggak? Berarti errornya 1, ya enggak? Sehingga error itu, error penduga itu adalah Y aktual dikurang dengan Y prediktif. Jadi 1 itu dapat dari mana? 1 itu dapatnya dari 100 dikurang 9. Kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Masalahnya adalah, tadi saya sampaikan, ini kan nilai dari aktual kita, ini nilai prediktif, ya. Jadi kita balik persamaannya. Kalau kita mau nilai yang aktual dengan prediktifnya dekat, berarti kita balik persamaannya. EI-nya itu adalah YI dikurang dengan Y tudung. Nah, YI tadi kan kita sudah punya nih, Y tudung. Y tudungnya adalah B0 ditambah dengan B1XI, ya kan? Maka persamaan yang YI-nya kita masukkan ke sini. Maka EI tadi kita ganti yang YI-nya ini tadi dengan B0 dikurang dengan B1X. Kan gitu. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi persamaannya dibalik YI-nya tuh masuk ke dalam persamaan kita. Jadi Y penduganya tadi kan ini nih. Maka dia masuk min B0 dikurang B1X. Inilah error. Kalau dia errornya kecil, nanti kalau hasil estimasi errornya kecil, berarti persamaan kita itu nilai aktual sudah sama dengan nilai prediktif. Berarti regresi populasi sudah dekat dengan regresi sampel, gitu ya kira-kira. Nah, error itu yang mana? Ini loh error itu kalau misalnya nanti kita sudah dapat garis, ini adalah Y prediktif garisnya, maka error itu adalah selisih antara garisnya itu dengan titiknya, itu error. Ya, kalau ini adalah hasil residual kita dengan metode kuadrat terkecil. Nah, bagaimana, tadi kan saya sampaikan, bagaimana sih kita menghitung beta 0 dan beta 1. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung beta 0 dan beta 1. Ya, jadi rumus awalnya, jadi ada beberapa buku, nah ini juga mohon menjadi perhatian, jangan sampai nanti mahasiswa bingung, kok rumus yang dikasih Bu Desi beda dengan rumus yang ada di buku, gitu ya. Ini rumus awalnya. Ya, nanti di bukunya Gujarati atau di buku ekonometrikanya Agus Widaryono itu ada diturunkan persamaannya. Nanti ini rumus kedua, ini bisa juga pakai yang ini, atau ada yang pakai rumus ini, tapi sebetulnya rumus ini, yang terakhir ini, turun dari rumus pertama sama kedua. Tapi ada proses penurunannya secara matematis. Ya, nah, lihat, nah ini yang mahasiswa juga sering salah, jadi nanti kalau mengerjakan soal, hati-hati mau pakai rumus yang mana. Lihat, yang ini X-nya X besar. Ya, yang ini X-nya X kecil. X kecil itu apa? Kalau kita pakai X kecil, itu harus kita hitung dulu XI dikurang dengan X rata-rata. Kalau mau pakai yang ini, kalau pakai rumus yang atas, dia langsung datanya masuk. Jumlah X kali Y. Ini Y besar. Ini Y kecil. Y kecil ini apa? Ini dia rumus Y kecil. Nah, jadi semua rumus itu adalah rumus ordinary least square. Hanya rumus yang bawah itu diturunkan dari rumus atas. Jadi dia rumus yang ini dia singkat, X dikurang X rata-rata itu adalah XI, Y dikurang Y rata-rata itu adalah YI. Ya. Nah, ini slope. Tadi saya sudah sampaikan kan slope untuk BI. Ada juga rumus untuk intercept. Intercept itu adalah beta 0. Beta 0, rumusnya awalnya yang ini, ya. Kemudian nanti bisa diturunkan, sehingga nanti dapat rumusnya seperti ini. Ya, jadi rumusnya adalah di sini beta 1 masuk. Setelah nanti rumus yang pertama ini diturunkan, nanti dia dapat beta 1. Beta 1-nya dari mana? Beta 1-nya dari perhitungan yang ini, beta 1. Yang ini adalah perhitungan metode perhitungannya, ya. Jadi bisa pakai rumus yang atas, boleh pakai yang nomor 2 dan nomor 3. Ini semua Y rata-rata, ini X rata-rata dan X besar. Jadi tidak, untuk menghitung B0 kita gunakan rumus besar, tapi harus selesai dulu menghitung beta 1-nya. Ada lagi yang ketiga di persamaan, tadi saya bilang beta 0, beta 1, dan error. Nah, ini rumus untuk menghitung error. Ya.
Ini rumus untuk menghitung error. Varians, standar error digunakan untuk mengukur ketepatan estimasi dari estimator intercept dan slope. Kita akan hitung varians, tapi varians ini tidak bisa dihitung kalau kita belum hitung ininya nih. Ya, tahunnya. Maka rumusnya ini. Rumusnya ini. Nah, jadi nanti ini masuk ke sini. Kemudian ada standar error beta 0 adalah akar dari varians. Ini rumusnya, lihat ini X besar, ini X kecil. Beda ya. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menghitung yang ini dulu nih, sigma EI-nya itu bagaimana. Nanti ada tabelnya. Kemudian standar error-nya dihitung satu-satu. Standar error beta 0, kemudian standar error beta 1. Ini rumusnya. Nah, saya masuk ke contoh soal. Misalnya saya mau lihat pengaruh antara pengeluaran iklan dengan penerimaan penjualan. Ya, misalnya sampel pertama itu adalah 10 sama 40. 10 sama 40 itu kira-kira di mana ya? Kemudian 9 sama 40. 9 sama 40 itu di sini. 10 sama 44 di sini. Ya nggak kira-kira titiknya seperti itu kalau saya gambar. Nah, ini titik data aktual. Ini data aktualnya. Nah, seperti ini. Ya, kalau saya mau gambar. Trennya mana? Kalau kita mau bikin garis trennya kira-kira gini ya. Tapi persoalannya kita mau gambar dulu garis prediktifnya, regresinya. Bagaimana cara menghitung garis prediktifnya? Nah, kira-kira gini. Sehingga nanti kita akan dapat selisih dengan garis itu adalah errornya. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini contoh ada atau panduan untuk menghitung kalau kita akan menghitung slope dan intercept. Ini A ini adalah alfa beta 0, B ini adalah beta 1. Maka ini data awal, ini adalah data awal. Ini data yang kita punya. Data ini kita dapat dari data, bisa data time series, bisa data cross section. Jadi kita dapat dari lapang. Ya, kita punya data X sama Y. Setelah kita punya data X sama Y, kita cari rata-rata. Kita cari ini jumlahnya. Jumlah X dan jumlah Y. Setelah kita cari jumlah X dan jumlah Y, kita cari rata-rata X, kita cari rata-rata Y. Rata-rata X adalah 12, rata-rata Y adalah 50. Lalu kita kurangkan X dengan rata-rata. 10 dikurang dengan 12 adalah min 2. 9 itu kemudian yang kedua, 9 dikurang 12 adalah min 3. 11 dikurang 12 adalah min 1. Terus seperti itu. Jadi ini adalah data X ya, dikurang dengan rata-ratanya. Dapatnya yang ini. Yang ini bagaimana? Yang ini dapatnya dari data Y ya, data Y dikurang dengan rata-rata, dapatlah yang ini. Ya. Setelah kita dapat, sudah kita kurangkan, lalu kita kalikan. Ini adalah yang ini adalah pengkalian min 2 kali 6 12. Ya, lalu kita kuadratkan X kurang Y, ini kan datanya belum dikuadratkan, dikuadratkan. Bisa ikuti sampai sini? Silahkan bisa mengikuti sampai sini. Ada Iya, yang Bu. bisa ya. Nah, setelah kita dapat datanya, kita baru cari ini sama dengan B ini sama dengan beta 1 ya. Ini adalah beta 0. Tadi saya sampaikan kalau yang mau mudah kita hitung beta 1-nya dulu baru hitung beta 0. Caranya adalah beta 1 adalah 106 yang ini sigma dibagi 30. Maka dapatlah slope-nya 3,533. Intercept berapa? Intercept adalah rata-rata Y, ya, bedain dulu warnanya. Intercept adalah rata-rata Y dikurang dengan beta 1 dikali dengan rata-rata X. Dapatnya nanti 7,60. Nah, inilah persamaan regresi penduganya Y tudung tadi ya. Itu adalah 7,6 ditambah 3,5 X1.
Nah, bisa ikutin sampai sini? Sudah dapat kita persamaannya, sudah dapat nilai intercept, sudah dapat nilai slope. Bisa ikutin sampai sini? Bisa. Nah, tapi kita harus pastikan, tadi saya sampaikan, ini kan nilai prediktif. Kita pingin nilai prediktifnya dekat dengan nilai Y aktual. Ini nilai Y aktual, ini dengan nilai Y prediktif. Bagaimana kita tahu? Kita harus cari errornya. Tadi sudah dikasih tahu rumus error. Tahapnya bagaimana? Maka yang harus kita lakukan adalah, ini kan nilai Y aktual nih. Ini nilai Y aktual. Nah, kita cari nilai Y prediktif. Bagaimana cara mencari nilai Y prediktif? Cara mencari nilai Y prediktif adalah, tadi kita punya persamaan kan, tadi saya tulis, waduh. Tadi kan saya 3,53, 7,6. 3,53, tadi saya punya persamaan. Y, di mana nih nulisnya? Di sini aja, Pak. Y sama dengan 3,5 tadi intercept ya, betul ya? 7,6 dulu. 7,6 persamaannya tadi kan? Ditambah 3, betul enggak? 5X. Kan itu persamaannya ya? Intercept-nya. Karena tadi ini beta 1-nya, ini beta 0. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita dapat nilai 42,2? Caranya adalah 7,6 ditambah 3,5 dikali X. Jadi nilai X ini diganti dengan 10. Jadi 7,6 ditambah 3,5 kali 10 itu dapatnya adalah 42,9. Coba dicek, silahkan. Ya, nanti dicek nilainya. Berarti itulah nilai Y prediktifnya. Setelah dapat terus angka yang selanjutnya masukkan untuk yang di kedua, baris kedua, maka X-nya diganti dengan 9. Yang Y-nya jangan diganggu. Ya, karena kita mau cari Y prediktif, mau bandingkan antara Y aktual dengan Y prediktif. Jadi yang diganti hanya X-nya saja. Terus sampai data terakhir ini dapat 60,55, itu 7, dapatnya dari 7,6 ditambah dengan 3,5 kali 15. Kali 15 dapatnya ini. Oke, ada yang mau bertanya silahkan sebelum saya lanjutkan. Ada yang ingin bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Kalau kita sudah dapat, kita kan Bu, sudah mau punya. nanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Sri Wahyuni, silakan. Ibu, setiap hasilnya itu kita harus ngambil berapa angka di belakang koma ya, Bu? Soalnya kalau dari 7,6 ditambah 3,5 dikali sama 10 itu bukan 42,9, Bu. Berapa? Tapi 42,6. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai pembulatan aja, nggak apa-apa. Ya, bisa ikutin, karena kan ini biasa ngitungnya pakai Excel. Jadi kan kalau Excel langsung keluar-keluar. Ya, kita harus ambil 2 angka di belakang koma. Bahkan kalau yang hitungan saya ini, saya nggak bulatkan 2 angka, jadi semuanya itu saya copy. Cuma pada saat tampilnya saya ambil 2 angka gitu. Nggak apa-apa, tapi nilainya sudah mendekati ya, artinya 42, sekian gitu. Kalau dia cuma koma itu kan biasanya kalau secara statistik tidak berpengaruh nyata bedanya. Makasih Sri, pertanyaannya. Betul, Sri. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Nah, setelah kita dapat ini namanya Y prediktif, maka kita cari error. Tadi kan sudah disampaikan bahwa error itu adalah pengurangan antara Y aktual dengan Y prediktif. Maka 44 dikurang 42,9 selisihnya 1,1. Saya ikutin sampai sini. Terus sampai ke bawah hitung dengan cara yang sama. Ini adalah error. Ya, atau bukan error, ini adalah sisaan atau residual karena kita bicara sampel ya. Nah, setelah itu kita hitung, kita kuadratkan. Ini belum kuadrat, yang ini kita kuadratkan. Ya, yang ini tadi X dikurang XI kuadrat. Ini sebetulnya ada di tabel sebelumnya ya. Ini sebetulnya pindahin dari tabel sebelumnya aja dikuadratkan. Yang 30 nih. Nah, setelah kita mendapat nilai ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nilai ini adalah errornya. Errornya dikuadratkan. Kan list square. Nah, ada square berarti harus dikuadratkan. Nah, ini adalah 65 tadi. Nah, ini 65-nya. Nah,
Setelahnya kita cari standar errornya, SB-nya. Ini rumusnya, masukin 64,5 dikurang 10,2. 10 itu adalah jumlah sampel. Nah ini, 10 itu adalah jumlah sampel. Kemudian K, ini ada K ya. K ini adalah jumlah variabel. Variabel kita 2, X dan Y, makanya K-nya 2. 30 dari mana? 30 tadi dari rata-rata yang ini tadi. Nih. Maka dapatlah standar errornya 0,52. Ya. Oke, nah ini adalah contoh, artinya gini, ketika nanti mahasiswa penelitian, jangan bayangkan bahwa mahasiswa akan melakukan perhitungan yang saya jelaskan ini secara manual. Bisa ikutin ya? Jadi kita nggak akan, ketika di skripsi itu ini nggak akan dihitung manual, nggak akan mampu kita, karena kalau di skripsi variabelnya lebih dari 2 biasanya gitu ya. Maka tapi kalau dalam konteks belajar, kita kan belajar dari yang sederhana dulu. Kalau 2 variabel itu masih bisa dihitung manual. Kalau 3 variabel minggu depan masih bisa dihitung manual. Tapi kalau kita penelitian, biasanya variabelnya lebih dari 3. Nggak mampu lagi kita ngitungnya pakai manual. Tapi dalam konteks belajar, kita belajarnya dari yang mudah dulu gitu ya. Jadi nanti ketika mahasiswa skripsi menggunakan persamaan regresi, kita nggak akan menggunakan perhitungan manual, tapi pakai software. Nah ini adalah contoh software R. Selama ini sebetulnya mahasiswa banyak menggunakan SPSS. Jadi kalau di kita, mahasiswa lebih banyak menggunakan SPSS. Kalau di Fakultas Ekonomi, mahasiswa lebih banyak pakai eFuse sebetulnya. Tapi ada SPSS dan eFuse ini berbayar. Artinya kalau kita mau pakai program itu bajakan, kira-kira gitu. Kecuali kalau kita bisa bayar. Nah, ini adalah program R. Program R ini adalah program pengolahan data statistik yang lengkap gitu ya. Dan tersedia secara online dan gratis. Nah, ini contoh tampilannya, cuma agak berbeda tampilannya dengan eFuse dan SPSS. Artinya apa? Sama nggak? Yang mana sih yang slope dan intercept ini nih? Ini standar error yang kita hitung tadi. Sama nggak hasilnya? Sama ya. Ini intercept-nya B0, ini B1-nya. Sama hasil hitungannya. Jadi kalau kita mau ngecek hitungan kita tuh manual bener enggak, masukkan ke dalam program, betul. 0,52 standar error. Ini standar error, ini estimasi. Bisa ikutin sampai sini? Oke ya. Nah, lalu ketika kita bicara apa ya? Karena kan ini kita bicara prediktif itu kan sampel ya. Kita tidak yakin apakah sampel kita itu bisa mewakili populasi atau tidak. Maka kita harus yakin, kan minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa ada 3 kriteria yang harus kita pakai ketika kita memastikan bahwa hasil analisis kita itu valid. Ada kriteria ekonomi, ada kriteria statistik, ada kriteria ekonometrik. Kriteria ekonometrik belum bisa kita baca sekarang, nanti akan kita pelajari setelah mid semester. Tapi kriteria ekonomi dan statistik sudah kita pelajari. Kriteria ekonomi dapatnya dari teori ekonomi. Kriteria statistik itu adalah uji T sama uji F, sudah kita pelajari. Nah, maka kita harus periksa nih hasil model kita ini sesuai nggak dengan teori. Ya, apa yang kita bisa lihat? Misalnya ini, koefisien regresinya 3,533. Ya, koefisien regresinya 3,5. Kalau artinya apa? Kalau pendapatan naik, terus dia positif. Tadi teori konsumsi mengatakan kalau pendapatan naik, maka konsumsi naik. Kan gitu ya? Betul dapatnya. Oh, positif berarti sesuai dengan teori ekonomi. Ya. Kemudian kita periksa juga nanti uji T, verifikasi, nanti saya akan sampaikan khusus ya terkait dengan verifikasi model. Videonya nanti bisa dipelajari ya, karena tidak masuk di dalam bagian ini, terkait dengan pemeriksaan tiga kriteria tadi. Nah, apa syarat setelah kita periksa kriteria ekonomi, statistik, itu tuh berkaitan dengan sebuah kriteria estimator yang baik. Estimator yang baik itu kalau dalam ekonometrik istilahnya blue, ya blue, biru gitu ya. Tapi blue dalam ekonometrik ini ada kepanjangannya, yaitu best linear unbiased estimator. Nah, itu kriteria estimator yang baik. Kalau dia memenuhi kriteria blue, berarti sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasinya. Ya,
Apa maksud linear? Ini linear yang pertama. Berarti linear itu adalah variabel yang kita amati linear terhadap variabel stokastik Y sebagai variabel independen. Ada hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Lalu yang kedua, tidak bias. Tidak bias itu berarti tadi kan kita ada nilai harapan. Nilai harapan sama dengan nilai kenyataan. Itu unbiased maksudnya. Yang ketiga adalah best. Best itu maksudnya minimum variance. Minimum variance itu artinya errornya kecil. Ketika nilai harapan, nilai prediksi sama dengan nilai kenyataan, otomatis kita akan mendapat variance yang minimum. Nah, kalau ketiga kriteria ini sudah terpenuhi, maka estimator itu adalah nilai beta 0 dan beta 1 yang kita peroleh, itu sudah blue. Sudah memenuhi syarat best, linear, unbiased, estimator. Sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan kita hari ini. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Jadi sebetulnya ekonometrika itu adalah bagaimana kita mengestimasi persamaan regresinya. Ya, bagaimana kita melakukan estimasi terhadap persamaan regresi yang kita buat dari data-data yang titik-titik tadi gitu. Kita mau bikin trennya seperti apa. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau boleh Bu, Iya, mau silakan. izin minta video nanti Bu. Saya Iya. mau sambungin Ditonton kembali ya. Iya, baik. nanti, Bu. Ya, baik, baik. Oke, untuk nanti saya akan rekod video akan saya letakkan di e-learning juga ya. Jadi nanti bisa ditonton kembali. Saya memahami karena materi kita hari ini lumayan cukup berat gitu ya. Sebetulnya tidak terlalu berat dibandingkan materi-materi kuliah selanjutnya. Tapi bagi mahasiswa ini materi betul-betul baru dan full of mathematics gitu ya, sehingga memang mungkin perlu dicerna lebih dalam gitu ya. Tetapi bisa memahami ekonometrika, kemudian teknis pengolahan data, itu bisa menjadi daya jual ketika mahasiswa masuk ke pasar kerja. Jadi saya selalu sampaikan bahwa kemampuan misalnya analisis menyusun kelayakan usaha, kemampuan melakukan analisis statistika, itu bisa menjadi daya jual ketika mahasiswa masuk ke pasar kerja. Jadi maksud saya tidak memahami di kuliah, belum memahami di kuliah hari ini menurut saya wajar gitu. Tetapi mohon nanti dipelajari kembali gitu ya, karena tentu saja saya juga kalau belajar itu tidak langsung satu kali bisa seperti itu. Jadi saya juga harus belajar itu harus mengulang-ulang supaya nanti saya lebih memahami apa yang saya sampaikan, dan yakinlah tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Insya Allah nanti kemudian nanti akan saya share juga tugas supaya nanti kita bisa mahasiswa bisa memahami lebih detail. Saya juga nanti akan mengupload satu video terkait dengan mulai dari bagaimana kita melakukan, kita punya data, kemudian kita hitung, sampai nanti kita akan melakukan verifikasi terhadap validitas model, sampai nanti modelnya bisa dipakai untuk regresi linear sederhana. Ya, jadi di luar video kuliah hari ini. Bisa mengikuti sebagai, ya maksud saya sebagai bahan untuk asistensi lah gitu ya, karena kan kita terkendala dengan asistensi. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat ya untuk bisa melakukan pembelajaran secara sementara ini mungkin secara mandiri. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan nanti kontak saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.